Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo sahabat virtual. Saya Zaka sekaligus MC dari Virtual Tour Desa Wisata Gubuk Laka. Amazing History of Desa Wisata Gubuk Laka. Baik, Desa Wisata Gubuk Laka berada di timur Kabupaten Malang, lokasinya di Provinsi Jawa Timur. Desa Wisata Gubulaka merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Suku Tengger. Nah, kita belajar dulu ya salam dari Suku Tengger, yaitu Humulung Basuki Langgeng dengan jawaban Langgeng Basuki. Oke, kita coba dulu. Humulung Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari Desa Wisata Gubuk Laka. Nah, Desa Wisata Gubuk Laka berada Desa Wisata Gubuk Laka berdiri tanggal 20 Agustus 2010. Jadi teman-teman muda yang berada di Desa Wisata Gubuk Laka yang melihat potensi yang ada di desa wisata ini. Nah, kali ini kita berdiri dari suku mana muda dan kita punya banyak potensi dari destinasi yang ada di Gubuk Laka. Yang pertama ada River Tubing, selanjutnya rafting, ada air terjun Coban Pelangi, ada atraksi kesenian, banyak destinasi yang ada di Gubuk Laka. Nah, virtual tour kali ini kita akan ditemani oleh Mas Heri dan Mas Eli sebagai host dan co-host untuk virtual tour sore ini. Selanjutnya akan bersama Mas Heri. Yuk Mas Heri di lokasi. Halo guys, ya selamat sore semuanya. Kalian tahu nggak arti dari Amazing Gubuk Laka? Belum tahu kan yang kita maksud? Jadi Amazing Gubuk Laka itu menceritakan sebuah desa di lereng Tengger yang tidak memiliki tempat wisata, tapi bisa menjadi desa wisata. Sekarang ini saya ada di depan pimpinan saya, seorang tokoh yang luar biasa, namanya Bapak Purnomo Haji Ansori. Beliaunya masih ada di dalam, jangan khawatir. Kalau kalian nunggu pasti penasaran siapa beliaunya. Tapi basic dari desa wisata Gubuk Laka, kami hanya desa tempat lewat orang-orang mau ke Bromo dulunya. Dan kita hanya dapat debunya. Bantuan dari teman-teman KKN, teman-teman travel legend, para volunteer. Itulah yang membuat kami menjadi desa wisata sehingga kami punya potensi wisata yang bisa kami gali. Tapi tanpa perjuangan anak muda, tanpa perjuangan seluruh masyarakat, tidak akan pernah jadi desa wisata. Jadi, rahasianya akan kita kupas, akan kita bahas ada di sini. Saya Heri Siswoyo sebagai guide di virtual kali ini sama Mas Eli akan banyak cerita tentang apa sih sejatinya desa wisata itu. Jadi nanti teman-teman punya gambaran di mana desa teman-teman itu bisa bangkit untuk menjadi desa wisata. Mungkin kita bisa langsung ke Mas Eli yang ada di Tubing dulu. Setelah itu kita akan bertemu dengan Bapak Purnomo Haji Ansori. Beliaunya adalah tokoh yang luar biasa yang sudah mengenalkan desa Gubuk Laka sampai ke penjuru dunia. Jadi teman-teman semuanya, kita akan ketemu Bapak Haji Ansori di dalam homestay dan kita akan berbincang-bincang sedikit tentang desa wisata Gubuk Laka. Mulai dari awal perjuangan sampai akhir, dan nanti di ending jangan sampai berhenti di tengah-tengah, nggak akan seru. Karena ending di desa wisata Gubuk Laka, apa sih yang mereka dapatkan dari desa wisata ada di ending. Yakin mau berhenti di tengah, rugi banget. So kita lihat ke Mas Eli yang ada di River Tubing. Mari Mas Eli, kita ke River Tubing dulu ya. Oke, terima kasih Mas Heri yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eli, Hong Ulun Basuki Langgeng. Oke, sekarang kita ada di Wana Wisata Ledok Amprong. Jadi apa yang ada di Ledok Amprong sini langsung saja kita menuju ke dalam. Monggo. Ayo langsung saja ke depan. Di sini kita langsung menuju ke bapaknya biar kita tanya-tanya apa sih yang ada di Wahana Wisata Ledok Amprong itu. Yuk. Pagi, Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Nunung, ada yang bisa saya bantu? Oke, saya di sini cuma tanya-tanya apa yang ada di Ledok Amprong sini, Pak. Oh iya ya. Kebetulan untuk kalau bicara soal Ledok Amprong, senang di sini kan Ledok Amprong itu kan warna wisata. Ya. Nah, kebetulan warna wisata ini terdiri dari
3 poin. Yang Ya. pertama mungkin yang kita tonjolkan untuk river tubingnya, wisatanya. Yang kedua untuk kegiatan outbound. Ya. Terus yang ketiga untuk kegiatan bumi berkemah. Oke. Gitu ya. Untuk persiapan untuk river tubingnya itu butuh apa aja sih Pak? Nah, untuk river tubing sendiri, kebutuhan yang dibutuhkan untuk safety ketika kita pengarungan dalam river tubing, yang pertama untuk safety yaitu helm. Nah, helm sangat perlu karena hubungannya dengan kepala. Jadi supaya nanti seandainya bermain tubing, kepala itu nggak sampai terbentur batu. Itu yang Oke. pertama. Terus yang kedua ini Mas, ini ada pelampung. Ya. Ya. Nah, pelampung ini tujuannya nanti juga untuk melindungi badan. Yang pertama supaya apa? Nanti kalau kita pakai pelampung, otomatis ketika dalam waktu kita pengarungan, otomatis akan membuat kita untuk mengapung. Gitu. Dan juga untuk membuat kita semakin safety. Itu Mas. Terus yang terakhir mungkin sepatu. Ya, sepatu itu memang penting. Tujuannya apa? Nanti ketika bermain tubing, kita nanti nggak sampai terantuk batu. Itu Mas. Oke, terima kasih atas informasinya Pak ya. Oh, sama-sama Oke, Mas. selamat Ya. pagi semuanya. Selamat Siap. beraktivitas. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi di sini ada fasilitas juga tempat beristirahat, juga ada tempat camping ground, ada toilet, ada musola segala macam yang bisa mencukupi berwisatanya teman-teman di Ledok Amprong ini. Oke, sampai di situ dulu Ledok Amprongnya. Jadi kita lanjut ke lempar ke Mas Heri. Silakan Mas Heri. Halo teman-teman semuanya ya. Jadi kita sudah ada di wilayah homestay. Jadi di sini adalah rumah-rumah warga yang dijadikan homestay. Dulunya di sini rumah biasa. Kami dapat bantuan dari PUPR, kami dapat bantuan dari pemerintah, kami dapat bantuan untuk membangun homestay yang dulu sederhana. Akhirnya kami bisa membangun homestay. Kita pelan-pelan aja. Maaf ya, ternyata di sini tiba-tiba aja gerimis. Jadi kita sambil hujan-hujanan lah, nggak apa-apa. Tapi untuk mengenalkan cari ilmu, kita hujan nggak masalah. Jadi teman-teman, yakinlah apa yang kami perjuangkan tidak hanya cuman omong saja, tapi kita action di lapangan. Contoh seperti ini. Ini gambaran homestay kita. Bapak yang punya homestay, rumah yang punya homestay. Kita santai, kita nikmati virtual tour ini sambil jalan-jalan. Ini homestay yang sudah dibangun dari PUPR. Ini dengan homestay dari Bapak, mana nih Bapaknya? Dari ini mana Bapaknya ya? Wah, dengan Bapak siapa? Bapak Hartono. Oh ini homestay Bapak Hartono. Jadi beliau ini adalah warga desa Gubuk Lakah yang berjuang untuk pariwisata. Jadi rumahnya dapat bantuan dari PUPR ya Pak Hartono ya. Jadi teman-teman, homestay itu adalah sebuah rumah ya yang ada warganya dan salah satu kamarnya digunakan untuk wisatawan atau 2 kamar, maksimal 5 kamar. Jadi teman-teman semuanya kalau ingin berjuang untuk desa wisata, jangan ragu, pemerintah itu banyak terbukanya. Yang terpenting kita buktikan dulu siapa kita, nanti kita dapat bantuannya atau dapat apapun itu. Jadi teman-teman semuanya di sini orang yang kita tunggu sudah datang. Ingin tahu siapa beliaunya? Ini guru besar dari Desa Wisata Gubuk Lakah di Nah, ini Abah Haji Ansori. Abah, Lujeng Abah. Ini beliaunya adalah Abah. Bah, akhirnya taruh lah Abah. Ini Bapak kami teman-teman. Jadi beliau akan sedikit bercerita ya. Abah taruh payung. Kita masa duduk ya Abah ya? Duduk atau enggak? Jadi kita ngobrol aja. Abah, kami kan lagi virtual tour. Jadi sesuai yang apa kami sampaikan, masing Gubuk Lakah Abah. Jadi kan kami bercerita bahwasanya agak hujan ya Pak, mari Pak bentar ya. Jadi istilahnya gini Pak, ini kan perjuangan anak muda bersama Abah di saat membangun desa wisata. Jadi tanpa modal, tanpa apapun, hanya dengan niat ya Pak. Ya, jadi dengan niat Abah berjuang dengan anak muda sehingga bisa menghasilkan sesuatunya apa? Jangan dibahas di sini ya Pak, bahasnya di rest area. Jadi kita tanya ke Abah, Bah, perjuangan anak-anak di sini dulu, ceritakan sedikit Pak, biar kami bisa untuk mengerti apakah kita harus punya uang besar atau punya modal besar untuk bangun desa wisata, Pak. Monggo, Pak, diceritakan sama teman-teman wisata. Baik, selamat sore. Untuk mengawali membangun desa wisata itu memang tidak semudah membagikan telapak tangan. Tapi kita tidak usah menunggu modal besar. Kalau membangun wisata desa itu
dibutuhkan modal besar kalau untuk membangun. Jadi desa wisata itu yang dijual adalah kearifan lokal, budaya yang ada di masyarakat. Jadi awal dulu kami tidak punya modal uang sama sekali, kami iuran, jadi terkumpul uang 400.000 untuk buat modal awal. Itu pun masih belum mengena. Jadi akhirnya kami melangkah dengan step by step, kami menjual yang ada, menjual tempat wisata yang ada. Saat itu dibuka hanya ada satu tempat wisata, air terjun Coban Pelangi. Betul sekali Pak. Air terjun itu miliknya Perhutani, betul milik kita. Ya. Jadi kemudian kita gabungkan dengan yang dimiliki oleh warga, yaitu Agropetik Apel saat itu. Terus malamnya atau dini hari kita ajak ke Bromo. Jadi karena kami masih bagian dari suku Tengger, bagian dari Bromo, jadi yang kami jual adalah 3 destinasi wisata. Jadi dalam satu paket itu 2 hari 1 malam mendapatkan 3 tempat wisata yang kita kunjungi. Coban Pelangi, Agropetik Apel, sama Bromo. Itu awalnya Mas. Oh, seperti itu. Bah, itu kan awal ya Pak. Jadi kalau kita ceritakan sekarang nggak enak ya Pak. Oke, mereka teman-teman nanti nggak penasaran, tiba-tiba di virtual tour mereka berhenti. Kita bahas sedikit tentang homestay Pak. Apa katanya dulu tukang maksiat atau apa dalam membangun homestay Pak. Bisa gini Pak, karena dalam konsepnya homestay kan beda dengan penginapan Pak. Jadi Abah jelaskan sedikit sebelum kita lanjut ke tempat yang lain. Abah ceritakan pembangunan yang ada di desa. Teman-teman sobat virtual, kali ini jaringan yang ada di Mas Heri agak terganggu. Habis ini akan dijelaskan, nggak hanya cuma kamu guna sejarahnya dari organisasi, tapi juga tentang fasilitas yang ada di homestay. Mulai homestay dibangun oleh PUPR, nah itu baru tahun kemarin, baru selesai. Jadi temanya kamu guna banget. Buat teman-teman yang belum pernah ke Gubuk Lakah, bisa mampirlah ke Gubuk Lakah. Nah, di Kampung Guna ada 18 homestay, nanti kita tunjukkan sama seri di dalamnya fasilitasnya seperti apa. Bisalah teman-teman yang mau nginep, yang mau arah ke Bromo bisa mampir ke Gubuk Lakah dulu. Di dalamnya nyaman banget, temanya Kampung Kuno, bednya nyaman, udaranya nggak terlalu dingin di Gubuk Lakah, ada heaternya juga, air panasnya. Yo, mampir ke Gubuk Lakah. Jadi nggak hanya Kampung Kuno yang punya homestay, tapi di Gubuk Lakah ada 80 homestay rumah warga yang dijadikan penginapan. Jadi untuk di Gubuk Lakah sendiri, untuk batasannya minimal 1 kamar, maksimal 5 kamar. Itu homestay yang ada di rumah penduduk yang rumahnya bisa disewakan kamarnya. Jadi ada sebagian kamar yang kamarnya kosong bisa di... Oke, lanjut lagi sama Mas Heri. Mas Heri lanjut. Oke, Abah. Kita tadi sampai di bahwasanya homestay itu tidak dibangun ya, Abah ya. Aduh, kok malah lanjut, Bang. Ya, jadi sentuhannya seperti apa, teman-teman? Kita akan masuk ke dalam. Ya. Jadi ini gambaran homestay, teman-teman. Mati. Kayak urung. Nah, ini gambaran homestay, teman-teman ya. Ini gambaran Halo, gimana, Mas? yang sudah Bluetooth-nya mati. Bluetooth-nya mati.
Jadi gambaran Abah, ini gambarannya Halo. homestay seperti apa? Halo. Gue. Kementerian PUPR. Dan jumpa lagi bersama saya Eli. Kita sekarang Siap. 18 kamar, 3 gang. Tampak dari. Sehingga kami membranding namun ini dari kampung bunga. Berbeda dengan rumah tidak menggunakan sampah. Di kabupaten di saya lain di kabupaten itu mereka terpecah. Oh, tidak teroleh ke saksi ya Pak, terlokal gitu atau? Siap, siap Pak. Supaya pengembangan desa wisata yang apa namanya meskipun kami sudah mengecek pengurus, tapi kami memberikan kontribusi ini adalah kampung bunga yang menjadikan menambah destinasi atraksi wisata. Jadi gitu teman-teman, tadi kan sudah diomongkan sama Abah Jamsori bahwasanya di sini itu adalah rumah masyarakat dan dapat bantuan dari Kementerian PUPR. Jadi Abah ini sudah pensiun, dari kepengurusan dan dilanjutkan generasi muda ya. Inilah contoh homestay, mungkin dari kameramen bisa ngambil sebentar. Ya ini contoh homestaynya seperti inilah teman-teman ya. Jadi ini contoh homestaynya. Habis itu Oke, habis ini lanjut ke salah satu destinasi favorit yang ada di Desa Gubuk Laka. Nggak hanya di Gubuk Laka sih, jadi ada di Malang. Ini adalah buah favoritnya, buah unggulnya yang di wilayah lain nggak ada, adanya di Malang. Lanjut habis ini sama Mas Eli. Mas Eli, udah di lokasi? Udah siap? sekarang Masih belum masuk ya Mas Eli? Oke. Kita sekarang ada di kebun apel, posisi kita sekarang di jalan. Jadi mohon maaf cuaca hari ini lagi nggak mendukung turun hujan. Tadi kita habis basah-basahan di Ledok Amplong, sekarang kita ada di masjid kebun apel. Jadi teman-teman virtual tour di Gubuk Laka nggak cuma terkenal sama wisata adventure, tualang ke Bromo. Bukan cuma itu, kita bisa menikmati salah satu khas buah dari Kota Malang yaitu buah apel. Jadi salah satu yang saya pegang ini jenisnya jenis mana lagi? Jadi ada 3 jenis sebenarnya yang ada di Gubuk Laka. Selain mana lagi ada tadi rumpi, ada apelana yang rasanya asam itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri buahnya. Langsung kita lihat ke lokasi ke dalam. Jadi teman-teman virtual tour kalau mau mampir ke Desa Gubuk Laka, ke Bromo, lelah mau ngerasain oleh-oleh khas dari Desa Gubuk Laka, bisa langsung ke wisata seperti apel. Jadi di sini teman-teman nggak bisa cuma nikmatin buahnya aja yang di lokasi, teman-teman juga bisa bawa pulang. Jadi bisa beli, bawa pulang, cicipi mana rasanya buah apel yang ada di Gubuk Laka sendiri. Oke. Ini kan dari saya dulu laporan, kita lanjut lagi ke Mas Jaka. Monggo Mas Jaka. Terima kasih Mas Eli. Habis ini kita mau... terima kasih Mas Eli. Kita sekarang sudah ada di air terjun Coban Pelangi. Jadi air terjun ini sangat populer di Desa Wisata Gubuk Laka. Tanpa panjang lebar, di depan sudah ada pintu masuk. Mari kita masuk ke air terjun Coban Pelangi. Tapi sebelum kita masuk, kita mampir dulu ke Rainbow Hill. Di sana sudah ada Mas Eli, saudara kita yang ada di petik kapal lagi sudah menunggu di sana. Yuk kita masuk. Pak mau beli tiket orang 2.
Oke, teman-teman, kita sudah ada di Denah. Jadi jarak kita dari loket tadi kurang lebih ke Rainbow Hill itu 500 meter dan ke air terjun di sini itu sekitar kurang lebih 1 km. Tapi jangan khawatir, kita akan menuju ke air terjun dan Mas Eli sudah ada di Rainbow Hill. Kita jalan aja menuju ke air terjun sambil ketemu Mas Eli. Oke, terima kasih Mas Heri yang ada di atas tadi di depan loket. Sekarang kita posisi ada di Rainbow Hill. Gimana keseruan kita hari ini? Langsung saja, let's go. Oke kawan, sekarang kita ada di posisi di Rainbow Hill di atas, di mana di tempat ini cocok untuk para kaula muda yang suka foto. Kita bisa nikmatin pemandangan dari atas, juga bisa turun ke bawah. Di bawah sudah ada Mas Heri, langsung saja kita lempar ke Mas Heri. Monggo Mas Heri. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di jembatan di dekat air terjun. 2 menit lagi insya Allah kita akan sampai. Jadi di sini ini adalah Sungai Lendo Amprong. Jadi ini aliran sungai yang nanti akan digunakan untuk tubing dan rafting yang ada di Desa Wisata Gubuk Laka. Jadi jangan lama-lama, kita cus jalan ya biar cepat sampai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di air terjun Coban Pelangi. Kita sapa dulu ya Mas Eli. Makasih Mas Eli, kita udah nyampe. Jadi teman-teman, kenapa dinamakan air terjun Coban Pelangi? Karena di sini itu kalau panas itu kena sinar matahari, bias dari matahari itu menimbulkan pelangi di seluruh wilayah ini. So ketinggiannya juga 107 meter, sangat tinggi. Jadi kalau ingin lebih jauh atau lebih dekat untuk melihat air terjun, yuk kita jalan-jalan. Hey guys, ada teman kita yang berwisata. Halo Kak. Namanya siapa Kak? Kenalan dulu ya. Kak Wawa sama Kakak Laura. Kak Laura. Ini Kak Wawa sama Kak Laura, kita ngobrol bentar ya. Kak, Iya, Kak. sudah berapa kali kesini? Saya baru pertama kali kesini. Pertama kali. Iya. Kalau Kak Rara? Udah sering sih kesini. Sudah sering ya. Gimana perasaan Kak Rara waktu main kesini? Seneng sih, soalnya terbayar juga karena perjalanannya dari sana ke sini tuh jauh, terus jalan kaki. Jalan Banyak kaki. oleh pemandangan ini yang sangat bagus sekali. Oh gitu ya. Jadi perjalanan yang menantang dengan Iya. udara yang sejuk. Jadi kita kesini itu lebih bahagia saat Ya, lihat air terjun. Kecewa kalau Nggak bakal kecewa teman-teman. Jadi kalau kita kesini nggak bakal kecewa lihat Iya. air terjun yang indah ini. Ini rencana kakak mau kemana lagi? mau lihat yang bukit di atas. Oh mau lihat yang dari atas. Di sana ada Mas Eli loh. Siapa Mas Eli? Oh iya, makasih. Oke. Ya, makasih, Yuk kita lanjut ya. Iya. Oke sobat semuanya, kita sudah sampai lebih dekat dengan air terjun Coban Pelangi ya. Jadi seperti inilah nampaknya air terjun Coban Pelangi. Teman-teman kalau main ke sini jangan khawatir. Di sepanjang jalan dari atas ke bawah sudah disediakan toilet. Terus lagi ada musola, warung. Rata-rata itu jaraknya cuma 200 meter, kita jalan pasti ketemu warung sama toilet. Jadi kalau teman-teman main ke Coban Pelangi jangan khawatir lapar, jangan khawatir apapun, aman dan safety di sini. Jadi nanti kita akan pasti lebih indah lagi saat kita sudah mengarungi alam ini. Tapi kita nggak bisa lama-lama di sini teman-teman, karena Mas Eli sudah ada di rest area nunggu kita untuk acara kesenian. Kita lari ke sana yuk, gas! Halo. Sambil nunggu Mas Eli dan Mas Heri ada di rest area. Gak hanya tadi, gak hanya Kampung Kunang, gak hanya Grup Petik Kapal, gak hanya air terjun Coban Pelangi. Di Desa Wisata Gubuk Laka banyak banget destinasinya. Contohnya rafting. Rafting ada di Gubuk Laka. Kalau yang di lain tempatnya kebanyakan di dataran rendah, ini rafting yang ada di dataran tinggi. Rasa airnya dingin. Dan salah satu destinasi favorit yang ada di Desa Wisata Gubuk Laka. Nah, Desa Wisata Gubuk Laka sendiri
itu adalah jalur Bromo via Malang, via Tumpang. Jadi nggak hanya destinasi Bromonya yang kita tonjolkan, tapi di Gubuk Lakah banyak destinasi yang keren-keren, yang Instagramable, yang adventure, dan macam-macam. Nggak hanya cuma ngandelin Bromo, tapi kita di Gubuk Lakah bisa wisata edukasi. Nah, teman-teman di sini bisa edukasi dari pertanian, dari kesenian, dari kerajinan, dan yang lain-lain. Nah, untuk di Desa Wisata Gubuk Lakah sendiri, itu adalah lokasi yang sangat strategis buat teman-teman menikmatin uh, menikmatin apa ya? Menikmatin keseruan, kedinginan wisata yang ada di desa. Jadi wisata desa itu salah satu favorit buat teman-teman yang perkotaan yang jenuh dengan kesibukan, dengan riuh perkotaan. Nah, di desa sendiri nggak hanya cuma makanannya aja, nggak punya destinasi, tapi punya makanan yang sangat enak. Kalau contohnya di Gubuk Lakah itu ada namanya sambal koto. Tahu nggak sambal koto itu apa? Sambal koto itu adalah sambal yang dimasak dengan cobek. Itu adalah salah satu makanan khas yang ada di Gubuk Lakah. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Gubuk Lakah bisa datang ke Gubuk Lakahnya, cobain segala macam makanan, contohnya sambal kotok dan yang lain-lainnya lah. Masih banyak lagi yang sangat menarik di desa ini. Nah, habis ini kita akan lanjut di rest area. Kita mau tunjukkan kesenian di rest area. Yuk, bersama Mas Eli. Sudah siap Mas Eli, Mas Heri? Saman. Selamat sore sahabat virtual. Oke. Masih belum nyambung ya karena di Gubuk Lakah sendiri sekarang cuacanya nggak menentu, jadi ada beberapa tempat yang hujan gerimis dan ada beberapa tempat yang terang, jadi kayak galau nih kayak cuaca ya. Jadi mohon maaf banget karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, jadi ada beberapa jaringan jaringan yang kurang bagus, jadi agak-agak putus-putus nih kayaknya. Habis ini kita akan lihat dulu. Nyambung belum? Mas Heri, Mas Eli udah ada di lokasi. Yuk cek yuk. Mas Heri. Oh masih belum nyambung kayaknya nih. Karena cuaca, mohon maaf ya guys. Ini cuacanya kurang mendukung banget. Oh ini udah Mas Heri. Mas Heri. Sahabat virtual, jumpa lagi bersama saya. Kita sebenarnya mau kesenian, cuma di kesenian masih prepare, jadi kita jalan-jalan dulu, kita lihatkan ke kantor kita di mana kita kalau ada acara meeting, ada acara dari kementerian, kita langsung ke virtual tour. Jadi ini di sebelah kanan saya sendiri sebenarnya tempat tari kita, cuman kondisi hujan, penari nggak bisa nari di situ, akhirnya kita alihkan di atas. Jadi di atas masih prepare, jadi kita jalan-jalan dulu di pendopo tempat kita biasanya tari. Oke, lanjut. Maaf agak ngos-ngosan virtual tuh karena kita lari-lari dikejar waktu juga. Ini sangat kita jadi satu sama rest area yang ada di Desa Wisata Gubuk Lakah. Jadi ini tempat tari, tempat anak-anak nari. Sebenarnya tempat anak-anak nari ini bukan tari dari Gubuk Lakah aja. Jadi ada yang dari luar desa, kita tamu dari satu dari sini, kita sekolah di sini. Jadi supaya biaya kita gratisin. Gitu. Jadi misalnya sobat virtual penasaran dengan tarinya sebenarnya di atas, nanti kita tunjukkan kalau sudah mulai perform. Mari kita lihat dulu Mas. Rest areanya juga bisa, masih misalnya para sifat di sini juga bisa gunakan di rest areanya. Mari kita lanjut lagi ke Mas Jaga yang ada di laboratorium.
Jadi itu situasi yang ada di rest area. Nah, rest area sendiri adalah lokasi yang bisa buat teman-teman parkir bis, bisa parkir mobil, dan nggak hanya cuma buat parkir, tapi buat teman-teman transit. Di sini ada toilet, ada musola, buat istirahat. Di sini ada beberapa gazebo, buat makan-makan juga bisa. Jadi di sekitar rest area sendiri ini ada makan-makanan. Jadi ada yang jualan, bakso ada. Terus apa? Ayam geprek ada, semua bisa makan di rest area. Jadi ada tempat di gazebo-nya ini buat makan teman-teman setelah pulang dari Bromo bisa, atau mau arah ke arah Bromo bisa mampir dulu, atau teman-teman mungkin mau hunting-hunting foto juga bisa di sini. Oke, kayaknya Mas Heri udah siap untuk keseniannya. Yuk lanjut ke Mas Heri. Mas Heri? Oh belum, masih apa namanya persiapan mungkin ya. Jadi Gubuk Klakah bisa jadi alternatif teman-teman yang di wilayah luar kota yang mau arah Bromo bisa mampir ke sini. Jadi Desa Wisata Gubuk Klakah sendiri emang kenapa disebut Desa Wisata Gubuk Klakah? Jadi desa ini emang berada di wilayah jalur Bromo. Jadi desa Suku Tengger, wilayah salah satu desa Suku Tengger. Jadi kenapa kita kayak gini, ini pakai udang, ini pakai sarung, ini adalah ciri khas dari orang Tengger. Nah, orang Tengger itu biasanya ini pakai sarung, ini sarungnya namanya sarung goyor. Kalau untuk yang ini namanya udang. Kalau cewek ada pakai pakaian juga, itu identik dengan pakai sewek. Mungkin teman-teman tahu sewek? Kalau belum tahu itu, jadi sewek itu adalah gendongan bayi. Gendongan bayi yang dibagi dua terus diikat di di pundak. Kalau untuk yang di sebelah kiri ini artinya bahwa cewek tersebut masih single. Nah, kalau untuk yang di sebelah kanan, jadi ikatannya ini kalau sebelah kiri ini orangnya masih single, tapi kalau untuk yang di sebelah kanan ini dia tandanya udah menikah. Jadi kalau teman-teman main ke Gubuk Klakah atau Tengger atau Ngadas, pokoknya wilayah desa yang termasuk suku Tengger, kalau orangnya udah ngikat di kanan jangan digodain ya, nanti dimarahin sama suaminya. Tapi juga ada bisa ngidentikan kalau seandainya mereka single parent atau mohon maaf ya itu janda. Nah janda itu kalau mereka mau menikah lagi bisa ditaruh sebelah kiri. Tapi kalau dia mau single sampai akhir hayatnya cukup ditaruh sebelah kanan biar gak digangguin cowok-cowok yang genit kayaknya ya. Nah, itu adalah ciri khas pakaian orang suku Tengger. Untuk makanannya banyak banget. Ada kentang rawu, jadi makanan yang di Tengger itu pakai kentang rawu, jadi kentang dikukus dikasih kelapa. Mas Heri udah siap, Mas Heri? Udah siap? Halo guys, kita sampai di tempat cari kita. Nungguin ya, kasihan ya kalian. Oke, ini tangga kita ya. Jadi kita benar-benar virtual ini kita siapkan lari-lari, hujan-hujanan. Tapi yang terpenting satu, bahwasanya perjuangan dalam membangun desa wisata tidak semudah menggantikan telapak kaki tangan. Ini adalah anak kami ya. Ini Papa yang cantik ya. Hai Papa, cantik. Lucu kan? Jadi ini kita dirikan Sanggar Tari ini bersama tahun 2016. Pak Amin. Ini Pak Amin ya, orangnya gendut, bundar kayak Semar. Semar. Jadi Pak Amin ini adalah guru Sanggar Tari di kami. Beliau yang ini adalah volunteer dalam membangun desa wisata. Pak Amin, ada cerita nggak waktu dulu pertama kali bikin Sanggar Tari? Ceritanya cuma satu. Semangat luar biasa. Waktu ceritanya semangat luar biasa, guys. Allah, yang terpenting satu tetap semangat. Ini ada lagi si Alan. Alan ini adalah pemain gamelan sekaligus penari. Jadi Alan belajar nari usia berapa? 3 tahun. Dia mulai 3 tahun belajar nari. Belajar di sini mulai tahun berapa? Desa wisata Gubuk Klakah. Tahu buktinya? Alan tumpang.
Dia anak Tumpang yang gabung dengan sanggar tari. Bahwasanya dimanapun kita mau belajar sanggar tari, dari manapun kita terima. Karena itu konsep dari beliaunya Pak Amin tadi. Ini ada putri saya yang cantik, ini calon menantu saya. Salah, anak saya masih kecil. Ini putri saya, namanya siapa saya? Anggun. Anggun kelas berapa? Kelas 3 SMP. Dulu belajar nari usia berapa? Kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah belajar nari. Perjuangan anak muda dalam mengembangkan desa wisata tidak hanya orang-orang tua. Seluruh komponen pemuda yang akan kita tinggalkan. Ingat, perjuangan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tadi saya dapat info bahwasanya di sini Pak Ari Basuki hadir. Beliaunya juga guru kami. Teman-teman, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak kita Pak Ari Basuki. Teman-teman volunteer, teman-teman travel yang membantu kami, yang support kami dari dinas-dinas pariwisata, Kominfo, semuanya support kami. Wah, luar biasa. Kita selalu bersinergi dalam membangun desa wisata. Ada lagi ini Bu Ni ya, juga dari saudaranya Pak Amin. Beliaunya awal pertama kali kita ingin mendirikan sanggar tari, beliaunya kita sewa dulu untuk nari. Ternyata jadi saudara kami. Beliaunya dari mana Bu Ni? Dari Tumpang juga. Kami juga belajar. Ini contoh tari topeng kita. Ini siapa ini? Ayo. Ini namanya Azil. Azil ini dari Ngadirejo. Ngadirejo itu di Pakis. Kita Jabung ya Pak. Jabung. Beliaunya belajar tari topeng di sini atau wayang topeng di sini. Teman-teman mau perform? Ingin tahu performnya seperti apa enggak? Nggak usah lama-lama lah kalau saya cerita panjang nanti nggak tahu endingnya seperti apa. Tapi ingat, jangan cut di sini, jangan putus di sini. Kalian akan tahu apa yang ada di Desa Wisata Gubuk Laka. Tidak ada wisata yang spesial kecuali perjuangan pemuda. Intinya itu. Pak Amin sudah siap belum? Oh, Pak Amin sudah siap. Ayo, Mas Rian, kalau sudah siap, siapa Pak? Oh, ada yang mau dikenalkan. Sinyil, nih, Sinyil lupa. Ini namanya Marvel, main golf. Cukup, sudah jelek ini ya, Marvel ini. Udah Marvel, main Marvel. Ya, yuk kita tampilkan kesenian tari topeng ya, tari topeng. Pak Amin, judulnya tari topeng apa? Tari topeng Bapan. Saya minggir dulu ya, biar nggak ganggu kalian lihat. Di sini teman-teman.
Gimana rasanya satu tarian? Masih belum puas? Kami ada tarian lagi enggak? Ada dua, mau ditampilkan dua ke satu ini, ayo. Ayo, gimana? Pertanyaan teman-teman gimana? Ada masukan enggak? Satu tarian atau gimana? Setelah itu kita lihat sejatinya apa itu desa wisata. Ya. Ayo, ada komen. Ayo, komennya mau satu tarian apa dua tarian? Kalau satu tarian kita tampilkan satu tarian, kalau dua tarian kita dua tarian. Gimana? Ayo. Gimana ini? Ayo. Gimana? Ada masukan mungkin dari teman-teman Pak Jaka? Ada berapa komen? Mau yang satu kedua samanya mana? Ayo. Ada berapa? Satu tarian. Kita satu aja Pak. Jadi kan kita satu tarian aja atau apa Pak? Ya, kapan atau jawab Bapak aja? Atau Bono? Ini ada dua. Bapak. Enggak, nanya satu orang Bapak atau Bono? Oke, Jowo. Oke, kita tarik topeng Jowo ya di pasukan kuning. Nanti untuk endingnya kita nikmati tari Gebek Sabrang atau kita langsung jalan ke tempat sana. Yuk kita saksikan dulu ya satu tarian lagi.
kesenian yang ada di sana. Ini masih satu dan kesenian kami masih banyak. Teman-teman semuanya, anak-anak kami, aku sini saya, Anggun, Alan, semuanya yang para penari kita berdiri dulu, sapa para penonton. Pak Amin, monggo kita sapa dulu teman-teman yang kalau berdiri aja di depan. Jadi, ayo saya berikan ini nanti. Jadi kami mulai belajar seni tari gratis. Teman-teman, saya tidak pernah kenal seni awalnya, tapi saya mencintai seni. Saya tidak mengenal yang namanya tari, bahkan saya tidak bisa menari. Tapi saya mencintai tari, saya mencintai apa yang ada dalam bangsa ini. Contoh anak-anak kami ini, terima kasih dari desa yang sudah memberikan gamelan. Terima kasih Pak Amin dan ikhlas membantu kami. Anak-anakku semuanya ya. Mereka sudah berprestasi, tapi kadang tidak ada yang menghiraukan. Bu ini berjuang, Pak Amin berjuang, teman-teman kami berjuang. Cinta kami kepada seni adalah cinta kami pada negeri ini. Maka dari itu, hati kami dan anak-anak kami persembahkan untuk bangsa ini. Jadi teman-teman, membangun desa wisata tidak hanya untuk mencari uang, tapi melestarikan adat dan budaya serta tradisi. Itu yang akan menjadikan desa kita besar sampai ke penjuru dunia. Maka dari itu teman-teman, cintailah kesenian. Gimana teman-teman, setuju tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Kita semuanya. Terima kasih semuanya yang mampu. Ya. Jadi terima kasih Pak Amin, semua teman-teman sudah membantu bangsa kami dari ini. Alan, terima kasih saya. Terima kasih anakku. Anggun, terima kasih. Jadi teman-teman, kami di sini dari Sanggar Lintang Pariwisata sangat berharap teman-teman yang melihat bahwasanya tidak mudah membangun desa wisata dan seni. Dan mungkin ada data dari Pak Amin bisa main atau ada anakku yang mewakili Anggun dari desa. Ada yang dikatakan saya sebelum kita melaju ke Abah Jansori. Kata-kata mungkin. Terima kasih ya Pak Prof. Pak mungkin yang maju aja. Saya mewakili dari Sanggar Seni Taman Sekar. Saya terima kasih dan pertama Desa Wisata Gubuk Laka serta Labesta yang selama ini membantu kami berkegiatan di rest area. Terima kasih Pak Eri juga rekan-rekan yang lain. Terus semangat, terus berkarya. Terima kasih Pak Amin. Jadi kita langsung, teman-teman, kita sudah ditunggu Mas Jaka sama Pak Haji Amsori di tempat virtual tour kita di Basecamp. Oleh karena itu bisa diambil alih sama Mas Jaka. Ya sambil jalan kita Mas Dian menuju juga ke Mas Jaka biar sambil waktunya dipindahkan ke Mas Jaka. Kita jalan saja pelan-pelan. Karena kita adik-adikku, Pak Amin semuanya terima kasih. Nanti kita ambil lagi untuk sesepuh. Saya Zaka, jadi ini lagi ada di mana? Ini ada di pusat informasi desa wisata Gubuk Laka. Ini tepatnya ada di rest area Gubuk Laka ya, rest area yang mendapatkan pusat informasi ini monggo dipersilakan. Nah, kali ini ada salah satu pembina kita yang mendirikan organisasi dan yang mendirikan desa wisata Gubuk Laka. Ini adalah Bang Ansori, monggo Pak. Apa boleh jelaskan ini ada beberapa piagam, ini piagam apa ya? Oke, yang saya buat yang sini nggak ada. Jadi awal prestasi kami, prestasi desa wisata Gubuk Laka itu kami menghadiri event mencoba travel fair ya, di Surabaya tahun 2013. Kami mendapatkan juara satu karena apa namanya stand kami dianggap yang terbaik ya, oleh juri. Di tahun yang sama desa wisata Gubuk Laka ini mendapatkan juara 2 organisasi. Piagamnya mungkin tertinggal ya di Basecamp 1. Jadi terus di tahun 2014 mendapatkan juara 3 desa wisata yang dilombakan di Desa Jasri di Kabupaten Karangasem, Bali. 1 bulan kemudian kami mendapatkan prestasi yaitu
juara 1 Darwis Indonesia, ya, yang dilombakan di di Toraja Utara. Kemudian di sini ada beberapa item. Ini saya pribadi pernah dipanggil oleh Jokowi tahun 2018 mendapatkan piagam Satya Lencana Pariwisata. Dilanjutkan dengan ini 2018 sebelumnya piagam ISTA, ya. Jadi dapat kategori hijau ISTA Indonesia Sustainable Tourism tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 Desa Wisata Gubuk Klaka mendapatkan piagam dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang sebagai penyelenggara seni, ya, seni budaya terbaik di event pesona desa wisata Kabupaten Malang. Tahun 2020 kami mendapatkan anugerah Desa Wisata Cerdas Mandiri Wisata dari Gubernur Jawa Timur, ini piagamnya. Kemudian disusul tahun 2021 mendapatkan piagam desa wisata berkelanjutan. Jadi ini teman-teman sobat virtual, ini adalah piagam penghargaan dari beberapa event. Juga ini ada piagam kita juga. Ini di belakang kita ini apa? Ini wah, ini banyak sekali. Jadi kerja keras teman-teman pariwisata khususnya di Desa Wisata Gubuk Klaka. Di Desa Wisata Gubuk Klaka ini adalah penghargaan kita, mulai dari yang atas ini yang paling gede sendiri adalah juara 1 kategori seni budaya. Ini yang paling gede. Banyak banget dari beberapa sekolah yang edukasi di Gubuk Klaka juga. Ini ada dari SMA Nasional 1 juga. Banyak cindramata dari beberapa sekolah yang datang ke sini untuk wisata edukasi. Jadi Gubuk Klaka ini nggak hanya cuma beberapa destinasi yang bisa dikunjungi kayak rafting dan lain-lain, tapi juga bisa menjadi wisata edukasi buat teman-teman yang sekolah, bisa belajar pertanian, peternakan, kesenian di Desa Wisata Gubuk Klaka. Nah, jadi kita ini nggak cuma tim kecil, tapi tim di Desa Wisata Gubuk Klaka adalah lembaga yang cukup besar. Kenapa dibilang besar? Nggak cuma handle lokal guide saja, tapi seluruh masyarakat yang ada di Desa Wisata Gubuk Klaka merupakan anggota dari lembaga Desa Wisata Gubuk Klaka. Dan kelompok besar di Desa Wisata Gubuk Klaka ini adalah teman-teman. Ini ada Mas Heri, ada Mas Eli, ada Mas Rian, ini ada Pak Hari, ini ada Mas Iksan. Banyak banget teman-teman di sini yang berjuang bersama, mulai dari nol, dari bawah yang dulu dianggap seperti nggak tahu apa yang kita kerjakan, atau bisa mengangkat desa ini dengan penghargaan yang cukup besar seperti ini. Oke, Mas Jaka bisa menyambung ya. Sebelum ini teman-teman ada abang juga sebagai ucapan terima kasih kami. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kominfo yang sudah memfasilitasi kami selama 1 bulan untuk mengajari kami belajar tentang virtual, dari narasumber yang sudah hadir mengajari kami ilmu, dari Abah Haji Amsori yang penting telah mengajari kami. Teman-teman, satu bagi saya, sebuah sejarah bagi saya dalam kehidupan ini loh teman-teman. Saya sudah bisa mengukir sejarah untuk desa saya. Itulah Desa Wisata. Maka dengan Abah, teman-teman saya, jangan khawatir teman-teman yang ingin kenal Desa Wisata. Kami dulu berjuang tidak mudah, tapi kami yakin perjuangan kami akan menjadikan sebuah sejarah, dan nama kami terukir, Abah terukir dalam sejarah sampai ke Pak Presiden adalah beliau perjuangan untuk anak-anaknya. Teman-teman berjuang untuk desa dengan kebanggaannya. Kami tidak bisa menyebut satu persatu komponen di desa kami. Masih ada 50 anak lagi yang tidak ada di sini karena hujan. Tapi teman-teman, kami yakin sejarah kami akan diingat anak kami. Satu semboyan bagi kami yang selalu terapkan Abah, bahwa kami satu. Apa teman-teman kita katakan kalian dengan semboyan kita, satu kata yang ada dalam hati kami dan didikan Abah untuk kami, satu hati seperti Arema. Lanesta! Terima kasih teman-teman. Jadi untuk virtual tour ini
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Kalau teman-teman ingin belajar, ada Abang di sini sebagai guru besar, bisa mampir ke desa kami. Ada Mas Jaka sebagai ketua lembaga. Teman-teman di sini ada dari tim. Kami semuanya mohon maaf dan hatur subah nuwun, dan kami akhiri untuk virtual tour ini dengan kata dari salam dari suku Tengger. Hingga mereka akan dipimpin oleh Mas Jaka dengan dukungan Mas Jaka ya, atau Abang mungkin dengan kata Ulun Basuki Langgeng. Monggo Abang langsung dipimpin. Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki.